Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Maulana dengan NIM 250201015. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial praktikum membuat update, delete, dan cetak laporan pada form data diri mahasiswa. Data dari mahasiswa yang sebelumnya kita buat, ini desainnya. Nah, kali ini kita akan membuat video menjadi 3 part. Yang untuk part pertama kita akan menambahkan tombol update atau edit di desain kita. Yang pertama kita menambahkan itu terlebih dahulu, dan untuk video tutorial part kedua akan kita bahas delete data. Yang terakhir, video part terakhir, yaitu membuat cetak laporan. Jadi misal kita mencet salah satu data dan kita print, akan keluar ke cetakan tersebut. Nah, di poin 1 update data, yang pertama mulai dari penjelasan GUI, penjelasan dapat didatakan. Untuk penjelasannya sendiri, kita akan membahas tentang ini, update atau edit. Nah, untuk menambahkan tombol tersebut kita bisa ambil di button, nah ditaruh sini misal, terus kita edit teks menjadi update. Ini sudah saya update, dan variabelnya jangan lupa untuk diganti menjadi cmd update atau terserah, yang penting bisa diingat atau bisa connect dengan codingannya nanti. Nah, dan untuk poin yang ketiga, menambahkan tombol edit, kita masuk langsung ke poin yang keempat, yaitu masuk ke mouse click. Jadi fungsi mouse click nantinya akan, semisal kita pencet data, salah satu data, itu otomatis akan masuk ke dalam sini. Nah, kita bisa mengedit, delete, atau print. Untuk masuk ke dalam codingan mouse click, kita bisa pencet, ini ada langkah-langkahnya, yaitu klik kanan, event, di tabel ini ya, kita pencet kanan, event, mouse click. Nah, di sini nanti kita akan ngoding mouse click di sini. Nah, ini sudah ada codingannya. Ini tinggal saya jelaskan saja. Untuk penjelasan private void tersebut, yang artinya private void ini berfungsi, intinya private ini hanya bisa diakses di kelas private void ctable 2 ini, privat gitu. Nah, untuk text name ini variabel text set text ini mengatur teks di ctable 2, get value add, get mengambil value isi add di ctable 2, get select row, maksudnya select milih row di baris, jadi dipasang gitu di baris di atasnya tadi. Dan untuk 0 kali 1 ini berarti baris 1, ya sih? Ya, baris 1, kolom pertama maksudnya. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan kolom keempat. Itu string to string. Ininya fungsi codingan dari mouse click ini, atau fungsi mouse click ini adalah mengambil data dari ctable berdasarkan baris yang dipilih, lalu menampilkan ke text box sesuai kolom masing-masing. Jadi mouse click itu berfungsi, jika kita pencet akan masuk ke kolom sini. Nah, sekian penjelasan dari mouse click. Kita langsung masuk ke update.
Nah, penjelasan codingan proses edit, tombol edit. Ya, kita masuk ke proses update ini ya, atau edit. Jadi kita bisa menambahkan button, lalu kita rubah namanya menjadi edit, lalu kita rubah variabelnya menjadi cmd edit agar kita mudah untuk mengingat. Untuk masuk ke codingannya sendiri, kita hanya perlu pencet 2 kali, otomatis masuk ke dalam codingan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, private void ini berfungsi untuk mengatur, intinya ini semua privat yang bisa dijalankan di perintah atau di kelas ini sendiri. Cmd update ini adalah nama variabelnya tadi, dan untuk try ini digunakan untuk menjalankan program dan mengecek apakah terjadi error atau tidak. Dan untuk string SQL ini variabel SQL digunakan untuk menampung query SQL update. Jadi ini ditaruh sini untuk menampung ini semua. Dan untuk masuk ke SQL update ini, baris ini digunakan untuk membuat query update pada tabel mahasiswa ini, dan SQL plus txt nama. Codingan ini mengambil isi text box nama lalu dimasukkan ke query update. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, get text ini berarti kita mengambil teks dari variabel yang kita namai dengan txt nama. Nah, seperti ini. Kembali ke sini. Oh enggak mungkin. Lalu kita masuk ke ya, ini penjelasan ini sama seperti yang di atas ini, karena hanya berbeda nama variabel. Untuk statement execute update ini yang berarti mengeksekusi, atau statementnya ini kan dieksekusi langsung gitu loh, dipencet klik, nah dieksekusi. Dan penjelasan dari JOption pane ini jika proses update berhasil maka akan muncul pesan berhasil, kayak semisal ada pop up gitu, akan dikasih tahu jika update data berhasil. Nah, catch ini digunakan jika terjadi kesalahan atau try ini tidak berjalan, dan ini digunakan untuk mengambil error atau gagal. JOption pane show message dialog seperti yang JOption pane data update berhasil itu, seperti itu masih sama. Tapi ini bedanya, jika codingan gagal maka akan dikasih notifikasi update gagal. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan di part 1 yaitu mouse click dan tombol update saya kira cukup, dan kita akan masuk ke video part kedua.